Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stella Febriani dari kelas 2 TIF. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode program dan juga mendemokan hasil dari kode programnya. Yang dimana ini merupakan hasil dari remedi kuis kita yang minggu-minggu lalu. Nah, saya memilih tampilan dari Parador dengan menampilkan hero section, about us, dan lain-lain seperti ini. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama itu kita diminta untuk menerapkan navigation bar yang dimana udah terdapat logo dan menu navigasinya. Navbar. Nah, di navbar ini uh, dia itu bertujuan untuk memberikan menu navigasi ke berbagai halaman seperti home, about, galeri, kategori, testimoni, cek menu, kemudian kontak. Nah, yang dimana dia ini menggunakan link sehingga pada saat kita mengarahkan si navbarnya ini dia bakalan langsung mengarahkan ke page-nya itu. Kemudian di sini saya menggunakan layout yang fleksibel dengan menggunakan justify between ini supaya tampilannya itu lebih fleksibel. Nah, kemudian yang kedua itu kita diminta untuk menampilkan hero section atau si bannernya. Nah, hero section. Hero sectionnya saya ini kan ada gambar, terus juga ada button book now. Terus juga ada perintilan kata-kata dari si sedap. Nih, di hero section ini, dia itu bertujuan untuk menampilkan hero utamanya yang akan ditampilkan dari si tampilan guestnya itu. Kemudian dia itu menggunakan flag dan juga flex row. Nih flex row. Yang dimana dia itu berfungsi untuk menampilkan tampilan yang lebih responsif. Sehingga pada saat ini, kayak sekarang ini, desktopnya dibagi menjadi dua itu dia menjadi responsif. Nih, terus kita kasih dua kayak gini. Nah, dia bakal jadi responsif gitu kan. Nah, terus ini itu untuk tampilan judulnya, judul yang ini. Misal nih, kalau kita hilangkan, dia bakalan hilang juga judulnya. Nah, terus di sini saya juga menambahkan button book now, yang dimana button ini pada saat kursornya diarahkan ke buttonnya, maka dia buttonnya itu bakalan berubah warna menjadi lebih bold, yang awalnya dari hijau terang benderang kayak gini. Saat kursornya diarahkan itu bakalan jadi warnanya gelap. Karena itu saya menggunakan awalnya itu background green yang 500, kemudian saya tambahkan lagi itu hovernya itu background green 800. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan image supaya dia bisa menampilkan gambar seperti ini di samping kanannya itu. Nah, untuk mengatur dia supaya samping kanan itu kita menggunakan MDW 1/2, MT10, MD, MT0 relatif. Terus juga kita jangan lupa memasukkan alamat dari si gambarnya ini yang saya ambil dari public. Nah, untuk ukuran, saya menggunakan 200 px dengan objek cover dan shadow-nya itu XL. Nah, kemudian yang ketiga itu dia diminta untuk menampilkan about. Nah, tampilan about-nya ini saya itu menjelaskan bertujuan untuk menjelaskan informasi singkat tentang si bisnis kuliner sedapnya ini. Nah, yang dimana desain yang saya gunakan ini desain clean yang menggunakan warna hijau dan putih natural. Nah, itu sama saja kayak hero sectionnya itu saya juga nambahin button yang dimana setiap kursornya ngarah itu dia menjadi lebih bold. Nah, kemudian itu yang keempat dia itu diminta untuk produk unggulan atau top produknya, yang dimana dia ini menampilkan dari si data JSON-nya ini berupa gambar, nama, dan juga harga. Nah, di sini saya itu menggunakan menggunakan produk unggulannya itu dengan galeri card dan galeri. Nah, jadi sebelum itu saya perlu menambahkan sebuah komponen baru yang bernama galeri card, yang dimana galeri card ini dia itu bertujuan untuk menampilkan satu kartu galeri dengan gambar dan nama item. Jadi dia ini kayak lebih responsif tergantung tata letak dari si komponennya itu. Terus juga dia ini kelebihannya itu bisa digunakan berulang kali untuk menampilkan berbagai item dengan prop image dan juga apa. Dan juga name. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak pakai ini nih, nggak pakai galeri card, dia itu bakalan nggak nggak responsif kayak gini. Misal nih kan, kita mau yang berkuah. Nah, ini kan munculnya yang berkuah aja kan.
Kalau misalnya nggak pakai itu, kita nggak bakalan bisa responsif, nggak bakalan bisa nentuin kategorinya ini. Nah, terus untuk nampilinnya itu kita perlu juga yang namanya uh, galeri. Kali ini kita itu menggunakan cons yang selected kategori sama set selected kategori, terus menggunakan use state all, yang dimana dia ini bertujuan untuk membuat state select yang defaultnya itu all. Jadi nanti kalau misalkan kita uh, dia itu bakalan berubah, bakalan memfilter ketika kita mengklik tombolnya. Nih. Terus juga ada itu yang namanya filter data. Nah, filter data ini dia itu kayak jika kategori all-nya ini dia itu bakal menampilkan semua menu. Terus jika tidak, dia itu bakalan menampilkan kategori yang cocok sesuai dengan yang kita pilih. Contohnya kayak gini. Nih, ini kan awalnya all, terus kita mau yang berkuah, muncul cuma satu. Nih all muncul semua. Nah, kemudian itu ini div class name background itu dia itu untuk menampilkan tampilan utamanya. Ini tampilan bentuk ininya. Terus juga ada itu yang namanya filter kategori. Nah, filter kategori ini bertujuan untuk menampilkan setiap on click yang kita pilih. Jadi dia itu bisa bakal langsung memfilter. Terus filter kategori ini dia itu bertujuan untuk yang buttonnya ini. Jadi kalau misalkan nggak kita pilih, dia bakalan warnanya itu bakalan putih kan, bakalan default dari awal. Nah, terus kalau misalkan kita pilih, dia itu bakalan berubah warna menjadi hijau. Nah, terus juga ini grid gallery ini untuk menampilkan gambarnya tadi. Kemudian yang kelima, kita itu diminta testimoni dari si data JSON-nya, yang dimana itu sudah menampilkan nama dan isi ulasannya. Nah, testimoni itu tampilan saya itu kayak gini, bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Nah, yang dimana testimoni ini dia itu menampilkan uh, hasil review dari si pelanggan secara horizontal. Nih, horizontal ini. Terus juga dia itu secara slider. Nah, yang dimana saya ini menggunakan desain dengan mengaktifkan kartu apa background warna-warni yang interaktif. Terus juga dia itu bisa di-scroll secara horizontal. Jadi tampilannya itu bakalan tetap bagus ketika di-scroll. Nih, dia terus juga terakhir dia itu diminta untuk membuat footer. Nah, di footer ini uh, dia itu kayak terbagi terbagi menjadi 4 kolom, yaitu ada brand, service, link, dan juga kontak. Nah, di sini saya menggunakan logonya tadi sama. Terus juga saya menggunakan berbagai macam icon dari React Icon untuk menampilkan iconnya ini. Nah, kemudian juga di sini kan ada nih hover text red. Jadi ketika kursornya ngarah ke iconnya itu, dia itu bakal menjadi berwarna merah muda. Terus juga ada juga service. Service itu dia untuk menampilkan layanan service, informasi layanan service ini. Kemudian sama untuk importer link dan juga kontak. Nah, di kontak ini saya juga menggunakan si React Icon-nya. Oh iya, sebelum itu, untuk memanggil semuanya ini kita memerlukan yang namanya itu uh, home, guest layout, dan juga app JSX. Nah, di guest layout ini kita menampilkan semua dari halaman home-nya itu mulai dari navbar, hero section, about, dan juga lain-lain itu ke dalam outlet. Jadi supaya dia itu untuk tampilan guestnya itu menjadi satu halaman gitu, satu halaman home yang udah nampilin hero sectionnya, about-nya, galeri. Nah, kita satuin semuanya situ. Kemudian kita panggil itu di app JSX-nya. Nah, kita buat root baru. Ini guest layout apa. Nah, ini kita buat anu baru ya. Terus juga di guest layout tadi udah. Nah, untuk soal yang kedua itu kan dia cek keanggotaan dengan ketentuan yaitu berfile member JSON yang berisi 5 anggota dengan atribut, kemudian ada email. Nah, cuman saya kalau di sini kan atributnya member ID, nama, email, tipe member kan. Kalau di sini saya menyesuaikan dengan sedap itu kan makanan. Jadi atributnya itu ya atribut makanan. Nih, dari harus si galeri datanya ini. Terus kita buat sebuah komponen baru. Di komponen ini saya membuatnya itu namanya member check form. Nah, di member di ini dia itu
ada memakai concealer. Jadi concealer ini dia itu bertujuan kalau misalkan untuk misal nih saya nginputin judul title dari makanan yang berkuah gitu. Dia ini nanti bakal nampil yang jadi bawahnya itu notes dengan grid warna biru. Terus kalau misalkan untuk nasi dia itu bakal berwarna kuning. Kemudian untuk stick dia bakal berwarna merah. Nah, nanti ini kan request icon. Jadi setiap ada notifikasi itu, dia itu bakal nampilin icon juga. Dimana iconnya ini beda-beda, ada api, apa nih, frying pan, terus ini sop itu ya. Nah, kemudian handle submit ini untuk melakukan pengecekan. Jadi kalau misalkan dari yang kita inputkan tadi itu terdapat dalam galeri data JSON-nya, dia bakalan nampil. Tapi kalau misalkan dia rupanya nggak ada terdapat di dalam galeri data JSON-nya itu, dia bakalan error. Errornya itu nampilkan nanti notifikasi bahwa menu tidak tersedia atau ya. Jadi langsung saja kita coba. Nih misal apa tadi ya? The three mistake deh. Nih. Nah, dia ada kan? Selamat datang, The Three Mistake, menu terdaftar. Tapi kalau misalkan kita buat nasi goreng. Nah, menu tuh nggak ada. Terus kalau, nah ini kan warnanya yang kalau yang tadi merah kan sticknya. Coba kalau misalkan kita pakai nama ini, pakai yang kategori nasi, nah dia tuh bakal berwarna kuning. Ikonnya juga berubah. Terus kalau kita pakai yang kategori berkuah, nah dia itu bakal berubah jadi warna biru. Baiklah, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam video ini saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.